Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam video kali ini. Kita akan membahas tentang fenomena stroke atau hubungan fenomena stroke, tekanan darah, dan juga kerja jantung dilihat dari fisika. Ya, jadi kita lihat dari pandangan fisika. Kita tahu bahwa stroke, tekanan darah, yaitu berhubungan dengan penyakit tekanan darah tinggi dan juga penyakit jantung, merupakan penyakit yang berbahaya yang banyak dialami oleh manusia pada saat sekarang ini. Sekarang kita ingin melihat bagaimana hubungan ketiganya dilihat dari fenomena fisika. Nah, itu yang ingin kita lihat pada kali ini. Pertama, coba kita lihat apa itu stroke. Nah, jika kalian lihat dari gambar ini, kalian bisa melihat bahwa ini ada pembuluh darah. Tetapi di dalam pembuluh darah ada sesuatu. Apa ini? Sesuatu yang ada di dalam pembuluh darah ini atau suatu benda yang ada dalam pembuluh darah seperti ini, inilah yang bisa menyebabkan terjadinya stroke pada tubuh manusia. Stroke, jika kalian lihat atau kalian baca referensi yang telah saya berikan pada minggu kemarin, yaitu pidato atau teks pidato Profesor Dr. Kusminarto tentang fenomena fisika di dalam bidang kesehatan. Salah satunya adalah hubungan antara stroke, tekanan darah, dan juga jantung. Itu dikatakan bahwa saya mengambil sebuah kesimpulan, stroke itu merupakan suatu kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak terganggu. Kita tahu bahwa tubuh manusia itu salah satu yang menyebabkan tubuh manusia itu sehat itu adalah pasokan pembuluh darah pada tubuh manusia itu normal. Kita tahu bahwa jantung itu memompa darah melalui atau memompa darah sehingga darah bisa mengalir melalui pembuluh darah. Dia memompa darah pada seluruh tubuh manusia menuju otak dan seluruh bagian tubuh manusia melalui pembuluh darah. Ketika terganggu pasokan darah ke otak atau berkurang saja, itu yang diakibatkan oleh dua hal. Yang pertama adalah penyumbatan dan yang kedua adalah pecahnya pembuluh darah. Hal ini bisa menyebabkan terjadinya stroke. Ya. Sebenarnya kalau penyumbatan, kalian bisa lihat pada gambar seperti ini terjadi penyumbatan. Salah satu contoh gambar terjadi penyumbatan. Sebenarnya penyumbatan dan juga pecahnya pembuluh darah itu saling berhubungan. Kenapa? Ketika terjadinya penyumbatan, hal yang sangat berbahaya setelah terjadi penyumbatan adalah pecahnya pembuluh darah. Akan tetapi, jika dilihat dari penyakit stroke itu sendiri, ada seseorang yang bisa mengalami stroke ketika baru saja mengalami penyumbatan saja bisa langsung terkena stroke. Ada juga yang memiliki fisik yang lebih kuat, itu ketika dia mengalami fenomena stroke atau penyakit stroke ketika telah terjadinya pecahnya pembuluh darah. Nah, penyebab stroke yang merupakan penyumbatan dan juga pecahnya pembuluh darah ini dua hal yang memiliki penjelasan secara tersendiri. Kalau kita lihat dari penyumbatan yang atau disebut di dalam bahasa medis disebut dengan stroke iskemik. Stroke iskemik ini merupakan stroke yang terjadi ketika pembuluh darah arteri yang membawa darah dan oksigen ke otak mengalami penyempitan. Yang sehingga menyebabkan aliran darah ke otak sangat berkurang, artinya sangat sedikit. Ya. Nah, yang mana kita tahu bahwa aliran darah masuk ke otak sangat sedikit akibat
yang diakibatkan oleh penyumbatan itu. Sedangkan pecahnya pembuluh darah atau disebut sebagai stroke hemoragik ini merupakan stroke yang terjadi ketika pembuluh darah di otak pecah dan menyebabkan pendarahan. Nah, ya. Pendarahan di otak ini dapat dibecuk oleh beberapa kondisi. Ya. Salah satu kondisi yang memungkinkan, yang paling menjadi penyebab terjadinya stroke ini adalah yang pertama hipertensi, yang kedua adalah kolesterol. Nah, sebenarnya ada beberapa beberapa faktor kesehatan atau kondisi tubuh manusia yang bisa sangat memicu terjadinya stroke, yang sebenarnya harus kalian perlu diperhatikan oleh setiap manusia. Apa saja? Seorang yang memiliki penyakit hipertensi itu kesempatan atau itu sangat rentan terjadinya stroke. Orang yang terkena diabetes, kolesterol tinggi, itu sangat berbahaya. Kenapa kolesterol tinggi? Kolesterol sebenarnya itu bermanfaat karena kalau sesuai dengan porsi. Akan tetapi ketika kolesterol itu berlebihan, itu bisa menyebabkan terjadinya penyumbatan pada pembuluh darah. Kenapa? Karena kolesterol itu adalah lemak yang berguna bagi tubuh sebenarnya. Tetapi apabila kadarnya di dalam tubuh terlalu tinggi, itu sangat berbahaya. Karena dia lemak. Begitu. Ya. Selanjutnya, jika kalian baca lagi dalam teks pidato Profesor Dr. Kusminarto yang menjadi sumber utama saya dalam materi ini, kalian bisa melihat bahwa kita tahu bahwa salah satu penyebab stroke-nya adalah pecahnya pembuluh darah. Pembuluh darah itu pecah itu disebabkan oleh menahan tekanan darah yang sangat tinggi. Artinya adanya penyumbatan, adanya tekanan darah yang sangat tinggi, menahan darah sangat tinggi yang menyebabkan terjadinya pecah. Ada beberapa hal yang saling berhubungan. Selain itu dikatakan bahwa salah satu biang keladi penyebab tekanan darah tinggi adalah penyempitan pembuluh darah. Ada lagi istilah baru, penyempitan pembuluh darah. Nah, yang disebabkan oleh pengendapan kolesterol. Ini ada kolesterol. Kenapa banyak orang terkena stroke banyak dihubungkan dengan kolesterol? Karena kolesterol itu adalah lemak. Lemak yang sebenarnya berguna bagi tubuh. Ya, kolesterol ini sebenarnya adalah lemak yang berguna bagi tubuh. Namun, bila kadarnya di dalam tubuh terlalu tinggi, kolesterol ini akan menumpuk di pembuluh darah dan mengganggu aliran darah. Terganggunya aliran darah ini bisa menyebabkan terjadinya penyempitan pembuluh darah yang menyebabkan pecahnya pembuluh darah. Nah, begitu. Ya. Sebenarnya fenomena stroke ini kita pada kesempatan ini kita mungkin melihat kita ingin melihat bagaimana kalau kita kaji dari fisika. Ya, bagaimana kalau kita kaji dari fisika. Jika kita lihat dari fisika, kita bisa melihat hubungan antara penyempitan pembuluh darah dengan tekanan darah. Nah, coba kita perhatikan. Oke. Ya, ini adalah gambar pecahnya pembuluh darah. Hukum Poiseuille itu dapat menjelaskan fenomena stroke yang bisa juga dihubungkan dengan penyakit jantung. Kenapa? Karena jantunglah yang memompa darah. Kalau jantung berfungsi lemah, maka pasokan darah ke dalam otak juga akan berkurang. Maka itu hubungannya dengan jantung. Sedangkan dengan tekanan kita bisa melihat dari fenomena ini. Ya. Hukum Poiseuille ini sebenarnya hukum yang menjelaskan tentang fenomena fluida di dalam suatu pipa. Nah, ya, fenomena fluida dalam suatu pipa. Apa itu fluida? Fluida itu adalah zat yang bisa mengalir. Kita saja contohkan seperti ini. Berhubungan dengan fluida yang ada hubungannya dengan Poiseuille. Misalkan saya memiliki 3 buah benda, batu, air, dan gas. Mana dari ketiga benda tersebut yang merupakan fluida? Yang jelas
batu bukan merupakan fluida, sedangkan gas dan air merupakan fluida. Kenapa? Karena dalam gas dan air ada sifat dari fluida. Apa sifat dari fluida? Yang pertama, bisa mengalir. Yang kedua, bisa menyesuaikan bentuknya dengan wadahnya atau wadah tempatnya. Kalau air ditempatkan di dalam wadah yang bulat, dia akan menyesuai. Wadah yang panjang, dia menyesuai. Begitupun gas. Makanya di sini hukum Priestley bisa berlaku, karena kalau Priestley di dalam hukum Priestley dikatakan sebagai pipa, kita lihat apa bunyi hukum Priestley. Hukum Priestley menyatakan bahwa cairan yang mengalir melalui saluran pipa akan berbanding langsung dengan penurunan tekanan sepanjang pipa dan pangkat 4 jari-jari pipa. Pipa dalam fenomena stroke jantung dan juga tekanan darah ini, pipa dapat misalkan pipa ini sebagai pembuluh darah. Nah, ya, pipa ini sebagai pembuluh darah. Cairan ini adalah darahnya yang mengalir. Nah, ini adalah hukum Priestley atau rumus hukum Priestley yang berlaku yang dapat menjelaskan tentang stroke itu sendiri, fenomena stroke sendiri. Kita coba lihat. Oke, saya sudah menurunkan rumus untuk mempermudah kita memahami fenomena stroke. Tadi dikatakan bahwa stroke itu disebabkan oleh pembuluh darah otak yang pecah. Pembuluh darah otak yang pecah itu diakibatkan oleh tidak kuat menahan tekanan. Artinya ada tekanan. Ya, tekanan. Selanjutnya, ada dikatakan bahwa salah satu biang keladi penyebab tekanan darah tinggi adalah penyempitan pembuluh darah. Ada penyempitan karena pengendalian kolesterol di dinding pembuluh darah. Ada penyempitan. Oke, kita lihat ya. Ketika ada kolesterol, ada lemak di dalam tubuh, di dalam aliran darah, dalam pembuluh darah, maka terjadinya penyumbatan. Ya. Maka akan terjadi penyumbatan. Nah, penyumbatan tersebut ya bisa mengakibatkan kelajuan aliran daripada darah menuju otak berkurang. Ya. Laju darah ke otak berkurang karena nyumbat. Nah, penyumbatan tersebut menyebabkan kelajuan aliran darah atau aliran darah yang masuk ke otak semakin sedikit ini maka tekanan semakin besar. Ini nyumbat tapi tekanan jantung memompa darah tetap, maka akan mendapatkan tekanan semakin besar. Jika kita hubungkan dengan tadi dikatakan bahwa salah satu biang keladi penyebab tekanan darah tinggi adalah penyempitan pembuluh darah karena pengendapan kolesterol di dinding pembuluh darah. Dikatakan kita bisa melihat begini. Ketika ada kolesterol yang merupakan lemak yang berlebih yang ada di dalam aliran darah, itu bisa menyebabkan yang pertama bisa menyebabkan kelajuan aliran darah menuju otak berkurang. Sedangkan tekanan bertambah. Jika ini kita bagikan, tekanan semakin besar tekanan, maka jari-jari daripada pembuluh darah tempat aliran darah itu mengalir maka semakin kecil. Semakin kecilnya aliran darah jari-jari tersebut ke tempat pembuluh darah itu mengalirkan darah, maka darah yang dialirkan ke otak semakin sedikit. Bisa menyebabkan stroke. Ketika tekanan besar, sedangkan pembuluh darah mengecil, ada kemampuan daripada pembuluh darah untuk menampung darah yang mengalir. Karena tidak sanggup menampung lagi karena menyumbat, maka karena penyumbatan, maka terjadilah pecahlah pembuluh darah. Pecahnya pembuluh darah tersebut bisa menyebabkan terjadinya stroke. Makanya hukum Priestley ini bisa menjelaskan tentang itu. Kita lihat apa yang dilakukan oleh dokter untuk mengatasi hal ini.
Dokter ngasih pil kolesterol katanya. Apa guna pil kolesterol itu? Pil kolesterol itu gunanya adalah untuk menurunkan tekanan. Tekanan tinggi tadi diturunkan. Ketika tekanan turun, maka R-nya akan membesar, pembuluh darah membesar. Jadi darah akan diusahakan laju darah itu tetap mengalir sesuai dengan normal. Itu dilakukan oleh dokter. Ya. Kalian sudah melihat, sudah mendengar penjelasan, sudah membaca. Jika ada pertanyaan, silakan ajukan di kolom komentar dari YouTube saya, YouTube Kangguru. Oke, terima kasih atas perhatiannya untuk video kali ini. Tunggu, pantau terus Edmodo, pantau terus channel YouTube Kangguru, karena ada fenomena fisika, penerapan fisika dalam menjelaskan beberapa fenomena dalam bidang kesehatan selanjutnya. Terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.